أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام والحمد لله الذي لقد بلغنا في شهر ذو الحجة اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئات الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Ayolah hadirun, para ustaz, para ahli ilmu yang sangat khatib muliakan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita berupa nikmat iman dan Islam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadikan kita menjadi hambanya, menjadi Abdullah, menjadi seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita adalah seorang hamba Allah, maka kita berusaha semaksimal mungkin. Kita berupaya semampu kita untuk senantiasa taat dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah dengan cara mendatangi Masjid Al-Muwahhidin ini untuk menjalankan salat ibadah salat Jumat. Hadirin rahimakumullah, banyak manusia yang ada di atas muka bumi ini yang menjadi abdus syaitan. Mereka menjadi hamba-hamba syaitan. Mereka menjadi hamba-hamba iblis. Mereka menjadi abdud dunia. Mereka menghambakan menjadi hamba dunia. Sehingga mereka tidak lagi ingat dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang menjadi Abdullah, menjadi hamba Allah, maka segala cara dia lakukan supaya dia taat dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun sebaliknya ketika seseorang menjadi abdus syaitan, menjadi abdud dunia, maka berbagai macam cara dilakukan. Tidak memilih halal atau haram dia lakukan karena dia cinta dengan syaitan, cinta dengan dunia. Maka hadirin rahimakumullah, di dalam Al-Quran sudah lengkap. Ada orang yang menjadi golongan kanan, ada orang yang menjadi Abdullah. Mereka adalah para nabi dan para rasul.
Mereka adalah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, dan mereka adalah orang-orang salih rahimahumullah. Di dalam Al-Quran pun lengkap ceritanya. Ada yang menjadi seorang pemimpin akan tetapi dia menjadi abdus syaitan. Contohnya adalah Fir'aun. Ada seseorang yang menjadi orang yang kaya raya akan tetapi menjadi abdud dunia. Contohnya adalah Qarun. Tinggal kita memilih, hadirin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memilih, menyuruh manusia untuk memilih. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman syaa'a falyu'min, faman syaa'a falyakfur." Kata Allah, terserah kalian. Kalau kalian mau beriman kepada Allah, silahkan beriman. Tapi kalau kalian mau menjadi seorang yang kafir, silahkan. Kalau engkau mau menjadi hambaku, menjadi hamba Allah, silahkan. Tapi kalau engkau mau menjadi hamba syaitan, mau menjadi hamba dunia, juga silahkan. Allah tidak pernah diuntungkan oleh orang-orang yang taat kepada Allah. Dan Allah tidak pernah dirugikan oleh orang-orang yang ahli maksiat, senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang diuntungkan, yang dirugikan adalah diri kita sendiri. Hadirin rahimakumullah, oleh sebab itu di dalam hadis qudsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini merupakan firman Allah akan tetapi tidak dicatat di dalam Al-Quran, termasuk di dalam hadis qudsi, yang artinya kalau saja seluruh manusia dari sejak Nabi Adam sampai nanti hari kiamat semuanya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sedikit pun kemaksiatan mereka tidak mengurangi kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tetap maha mulia, Allah tetap maha berkuasa, Allah tetap maha raja. Begitupun sebaliknya, kata Allah dalam hadis qudsinya, seandainya seluruh manusia dari sejak Nabi Adam sampai nanti hari kiamat semuanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak sedikit pun menambah kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tetap maha mulia, Allah tetap maha raja, Allah tetap maha segala-galanya, disembah ataupun tidak disembah. Maka hadirin rahimakumullah, kitalah yang rugi ketika kita menjadi abdus syaitan. Kitalah yang beruntung ketika kita menjadi Abdullah. Maka di bulan Dzulhijjah ini, alhamdulillah kita sudah sampai di tanggal 3 bulan Dzulhijjah pada Jumat kali ini. Dan Jumat depan insya Allah masuki 10 Dzulhijjah atau Idul Kurban. Kita diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sesosok Abdullah, yaitu hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekaligus dia adalah Rasul dan Nabinya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan gelar uswatun hasanah. Dalilnya di dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat dan ayat yang keenam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad kana lakum fihim uswatun hasanah. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan gelar uswatun hasanah, artinya panutan. Kalau kita mau mencontoh seseorang, selain kita mencontoh Nabi, kita harus mencontoh Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena beliau uswatun hasanah. Nabi Ibrahim mendapatkan gelar uswatun hasanah. Begitupun Rasulullah Muhammad SAW di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-21, beliau mendapatkan gelar uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah.
Sungguh pada diri Rasulullah Muhammad terdapat uswatun hasanah atau suri tauladan yang baik. Sehingga kalau kita salat, hadirin rahimakumullah, kita diwajibkan untuk salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Jadi nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disandingkan dengan nama Nabi Ibrahim alaihissalam. Seharusnya kita selaku orang yang terpelajar harus ada tanda tanya kenapa yang disandingkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Ibrahim. Kenapa bukan Nabi Isa? Kenapa bukan Nabi Ismail? Kenapa bukan Nabi Adam? Kenapa bukan Nabi Nuh yang dakwahnya luar biasa 950 tahun? Akan tetapi kenapa yang didampingkan, yang disandingkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Ibrahim? Maka hadirin rahimakumullah, ini perlu kajian khusus. Sehingga hadirin rahimakumullah, kalau secara garis besar, kalau kita lihat dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian kita lihat keluarga Nabi kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah keluarga yang sangat baik dan mempunyai keturunan anak cucu yang baik. Kalau kita melihat Nabi Adam alaihissalam, beliau Nabi Adam adalah seorang nabi, akan tetapi anaknya justru saling membunuh. Kalau kita lihat Nabi Nuh alaihissalam, beliau adalah seorang nabi, bahkan dakwahnya 950 tahun, akan tetapi justru anaknya tidak beriman kepada beliau. Kalau kita lihat seperti Nabi Lut, beliau adalah seorang nabi, akan tetapi istrinya tidak beriman kepada beliau. Akan tetapi kalau kita lihat keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah keluarga yang sangat ideal, yang harus kita contoh karena mendapatkan gelar uswatun hasanah ataupun panutan. Kalau kita lihat hadir rahimakumullah, Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai 2 orang istri, dua-duanya salihah, dua-duanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mempunyai anak yaitu Nabi Ismail alaihissalam, seorang nabi, anaknya sangat luar biasa salihnya. Kemudian mempunyai anak lagi yaitu Nabi Ishak alaihissalam. Begitupun Nabi Ishak alaihissalam adalah orang yang sangat luar biasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang nabi. Hadirin rahimakumullah, kemudian terus keturunannya dari Nabi Ismail alaihissalam sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat luar biasa idealnya, harus kita contoh. Beliau mempunyai anak, mempunyai istri. Dalam riwayat istri beliau itu ada 9 orang. Semuanya salihah, semuanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya menutup aurat. Semuanya mendapatkan gelar Ummul Mukminin, ibunya orang-orang yang beriman. Hadirin rahimakumullah, kemudian anak-anak beliau, salah satu anaknya adalah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Beliau menikah dengan seorang lelaki yang sangat mulia, dijamin surga, yaitu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Orang yang sangat mulia. Jadi anaknya salihah, menantunya pun anak menantu yang salih. Kemudian keturunannya Hasan dan Husain. Hasan dan Husain adalah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat saleh. Kemudian lahir dari mereka yaitu Ali Zainal Abidin rahimahullah. Dia pun orang yang saleh. Terus sampai keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, para habaib, para syarifah dan seterusnya. Mereka adalah orang-orang keturunan saleh. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam keluarganya adalah keluarga yang ideal. Begitupun Nabi Muhammad,
Keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam keluarganya yang ideal. Kemudian keluarga Nabi Muhammad SAW pun keluarga yang sangat ideal, yang harus kita contoh. Maka oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala sandingkan nama Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim alaihissalam setiap waktu sholat sampai nanti hari kiamat senantiasa disebut. Hadirin rahimakumullah. Maka pertanyaannya, kenapa mereka mendapatkan gelar uswatun hasanah, panutan? Yang pertama, karena mereka sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya melakukan amalan hijrah. Nabi Muhammad hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Kalau Nabi Ibrahim alaihissalam hijrah dari kota Palestina, kota yang sangat subur, menuju ke kota Mekah, yaitu kota yang sangat tandus pada saat itu. Amalan hijrah ini, hadirin rahimakumullah, bukan amalan yang sangat ringan, bukan, akan tetapi amalan yang sangat-sangat berat. Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai seorang bayi waktu itu bersama istrinya, yaitu Siti Hajar, masih menyusui. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah dari kota Palestina ke kota Mekah. Palestina adalah tempat yang sangat subur, sementara Mekah adalah kota yang sangat gersang. Kalau bukan karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan karena taatnya Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah taala, maka tentu hadirin rahimakumullah, Nabi Ibrahim tidak akan pernah mentaati perintah hijrah tersebut. Tapi karena Nabi Ibrahim adalah Abdullah, bukan Abdud Dunya, maka hal itu dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitupun hadir rahimakumullah Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sudah punya harta di kota Mekah, sudah punya rumah, sudah punya tempat tinggal, sudah punya tempat usaha. Akan tetapi diusir oleh penduduk Mekah, kaum musyrik. Akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah dari tempat yang tadinya sudah enak menuju tempat yang belum jelas. Akan tetapi hadirin rahimakumullah, karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu yang sangat luar biasa, pintu rizki yang sangat melimpah. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'ah. Barang siapa yang pindah, yang hijrah karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia pasti akan mendapatkan rizki yang melimpah dan luas, rizki yang banyak dan melimpah. Itu adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hadir rahimakumullah, ketika kita berada di tempat yang buruk, maka segeralah kita pindah ke tempat yang baik. Kalau kita berada di tempat mencari nafkah yang haram, yang syubhat, maka segeralah pindah dari tempat yang haram itu ke tempat yang halal demi mentaati Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'ah. Barang siapa yang berpindah dari tempat yang buruk menurut Allah ke tempat yang baik menurut Allah, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan berikan rizki yang berkah tentunya dan melimpah. Mudah-mudahan hadirin rahimakumullah, di kesempatan kali ini iman kita, takwa kita semakin meningkat dan kita menjadi Abdullah yang sesungguhnya, bukan menjadi abdus syaitan atau abdud dunya. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nabiyyina wa rasulina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ayolah hadirun, para asatidz, para ahli ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan
khutbah yang kedua ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa bimbing kita menjadi hambanya, menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala palingkan hati-hati kita dari mencintai dunia yang fana ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala nabiyyina wa rasulina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Ya Allah, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan kecuali Engkau ya Allah. Engkau adalah zat yang maha suci, sementara kami adalah hamba-Mu yang zalim ya Allah. Sementara kami adalah hamba-Mu yang berlumuran dosa. Oleh sebab itu ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, zat yang maha pengampun. Ya Allah, zat yang maha pengampun, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa orang tua kami ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa saudara kami seiman ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa orang tua kami ya Allah. Sayangi mereka berdua ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi kami semasa kami masih kecil. Ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syu'il khatimah. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan salat. Wafatkan kami dalam keadaan membaca Al-Quran ya Allah. Wafatkan kami dalam keadaan berwudu. Wafatkan kami dalam keadaan berpuasa ya Arhamar Rahimin. Hamba berlindung kepadamu ya Allah dari su'ul khatimah, dari akhir hayat yang buruk. Hamba berlindung kepadamu ya Allah dari su'ul khatimah. Jangan cabut nyawa kami dalam kondisi berbuat maksiat kepadamu ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Jangan cabut nyawa kami ya Allah kecuali telah Engkau ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Jangan cabut nyawa kami kecuali telah Engkau terima seluruh amal ibadah kami ya Mujibas Sa'ilin, Ya Mujibas Sa'ilin. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Bifadlika rabbi izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fa ya ibadallah innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Alhamdulillahi rabbil alamin.